Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali bulan suci Ramadan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu dianjurkan untuk senantiasa berkata thayyibah, kalimat thayyibah yang selalu kita ucapkan, alhamdulillah wa syukrillah. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat alhamdulillah, karena ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Salawat bertasalam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi utusan Allah ke muka bumi, tiada lain hanya untuk menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah untuk ditegakkan di muka bumi ini. Dialah nabi suri tauladan yang pantas kita ikuti, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Kita juga senantiasa bersalawat kepada beliau, karena balasan orang-orang yang senantiasa bersalawat kepadanya, kita telah mengetahui balasan itu semua, yaitu mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, semoga kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak terasa sekarang kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Kita juga mengetahui, pemirsa sekalian, bahwasanya bulan suci Ramadan itu memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya bulan suci Ramadan begitu banyak memiliki fadilah-fadilah di dalamnya, memiliki begitu banyak keutamaan yang ada atau yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya, kita harus meyakini bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa itu benar adanya. Keutamaan bulan suci Ramadan itu begitu banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salah satu keutamaan bulan puasa itu sendiri,
atau salah satu keutamaan bulan suci Ramadan terdapat dalam hadis ini yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita, telah sampaikan kepada kita semua, bahwasanya man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, keutamaannya salah satu yang sangat kita inginkan, salah satu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini jelas, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada 2 poin yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin diampuni atau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berpuasa dengan penuh keyakinan, imanan, penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Allah Subhanahu wa taala yang membalas segala amal kebaikan kita. Imanan. Poin yang kedua, wahtisaban. Ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita harus bermuhasabah diri. Kita harus introspeksi diri kita, mengingat kembali masa-masa atau dosa-dosa yang telah kita perbuat di luar bulan suci Ramadan itu sendiri. Ini adalah kunci ketika kita ingin mendapatkan ampunan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika siang hari kita berpuasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berpuasa ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpuasa dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Dan yang kedua adalah berpuasa dan selalu bermuhasabah diri. Ini kita kerjakan di siang hari. Ini yang pertama. Yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, di malam hari, amalan-amalan yang kita harus kerjakan di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan salat, mendirikan salat, baik itu salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Dan ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 poin yang kita ambil hikmahnya. Berpuasa di siang hari dan di malam hari kita mengerjakan kita mengerjakan salat, mendirikan salat, melaksanakan tarawih, melaksanakan salat lail, tahajud, dengan satu harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari kultum pada saat ini, mari kita sama-sama berpuasa dengan penuh keyakinan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita senantiasa bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan itu sendiri. Sekian kultum yang saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.